Baik, video kali ini saya akan menjelaskan tentang berbagai kesalahan terkait dengan pandangan, persepsi mengenai bimbingan dan konseling. Banyak yang berpikir keberadaan bimbingan dan konseling itu tidak semua positif. Bahkan ada yang memandang negatif. Terlebih pandangan para siswa yang telah mendapatkan pelayanan bimbingan dan konseling. Hari ini saya akan menjelaskan tentang berbagai kesalahan, persepsi, bimbingan, dan konseling. Ini ingat, kesalahan, bukan tentang bimbingan dan konseling itu sendiri. Tidak dapat dihindari, ditemukan berbagai macam pandangan orang mengenai pelaksanaan bimbingan dan konseling itu sendiri. Meskipun niatnya baik, tidak semua menerima baik akan kehadiran bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, perlu kekuatan yang berdasar bagi seorang guru bimbingan dan konseling atau bagi konselor dalam menjelaskan persepsi berikut ini. Terkadang banyak orang beranggapan yang pertama, bimbingan dan konseling disamakan saja dengan atau dipisahkan sama sekali dari pendidikan. Jadi banyak persepsi mengatakan bahwa bimbingan dan konseling itu sama saja dengan pendidikan ataupun dipisahkan sama sekali dari pendidikan. Ya, sementara bahwa bimbingan dan konseling itu merupakan bagian yang integral yang tidak dipisahkan. Ya. Akan tetapi tidak hanya tidak dikatakan sama, artinya bahwa bimbingan dan konseling memiliki posisi tersendiri yang membantu ketercapaian tujuan pendidikan. Ketika disamakan, orang beranggap pasti guru mata pelajaran, guru yang biasa juga berhak membayar, juga bisa melaksanakan bimbingan dan konseling. Ya, sementara pelayanan bimbingan dan konseling harus diberikan oleh orang yang ahli, orang yang secara kualifikasi, secara kompetensi betul-betul memahami khasanah keilmuan terkait dengan bimbingan dan konseling. Dan dia juga tidak dipisahkan. Nah, artinya posisinya terintegrasi, ya, saling terkait dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, banyak orang masih beranggapan bahwa guru BK merupakan konselor sekolah. Ya, maksudnya guru BK sebagai polisi sekolah. Ya, konselor di sekolah masih dianggap sebagai polisi sekolah. Karena apa? Karena dianggap yang memponis, yang mengatakan siswa itu salah, ataupun yang sering merazia siswa, yang memberi hukuman kepada siswa. Ini, kenapa hal ini terjadi? Karena sering guru BK mengalami situasi yang serba salah, di mana dia dihadapkan dengan sistem yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, dia harus ikut. Sebagai contoh, misal guru BK diperintahkan oleh kepala sekolah untuk merazia anak-anak yang membawa segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan mata pelajaran. Ya. Seyogyanya ketika guru BK menolak, guru BK dianggap tidak kompeten, tidak mau bekerja dan sebagainya. Ya, sementara ketika hal ini dilakukan, berarti image para siswa menganggap bahwa guru BK sebagai polisi sekolah itu pasti terjadi. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi ataupun mengantisipasi hal ini, seyogyanya guru BK ataupun calon guru BK ataupun guru mata pelajaran memahami secara eksplisit terkait dengan hal ini. Terlebih kepala sekolah. Jika Anda, misalnya jika kita sebagai kepala sekolah,
Kita harus memahami hal ini. Ya. Untuk merajia anak itu ada bagiannya. Misalnya, pertama yang untuk merajia, menghukum anak itu kita serahkan kepada bagian kesiswaan atau kesiswaan. Setelah semuanya itu dilakukan, anak-anak yang didata mengalami problem, ditemukan dia bermasalah, anak ini baru direkomendasi ke guru bimbingan dan konseling. Dia disitulah dia akan dikonseling, dibina, dibimbing, begitu. Sehingga kedekatan dia dengan konselornya, kedekatan dia dengan guru BK-nya akan segera terjalin. Selanjutnya, bimbingan dan konseling sering dianggap sebagai semata-mata hanya sebagai proses pemberian nasihat. Ya, sementara nasihat memang ada di dalam bimbingan dan konseling, tapi tidak hanya nasihat, tapi banyak hal lain yang terjadi, yang muncul dalam proses dalam proses konseling. Oke, lanjut lagi. Banyak juga berpandangan bahwa bimbingan dan konseling dibatasi pada masalah-masalah yang bersifat insidental. Misalnya perkelahian, gaduh di sekolah, ataupun kedapatan narkoba, ataupun masalah-masalah yang tanpa disangka ini terjadi, yang terjadi secara tiba-tiba gitu. Itulah masalah insidental. Sementara bimbingan dan konseling itu terstruktur, terorganisir, tersistematis, di mana dia ada punya program. Ada program tahunan, program semesteran, program bulanan, sampailah program mingguan dan harian yang disusun secara sistematis. Guru BK punya need assessment, analisis kebutuhan. Dia harus mampu menganalisis kebutuhan apa yang dibutuhkan siswa saat ini. Dia harus up to date terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terbaru. Ya, sehingga dia bisa menyusun programnya, dia bisa merancang apa yang ingin dilakukannya. Dan tidak hanya bersifat insidental, karena dia ada planning, perencanaan apa yang mesti diberikan. Nah, jadi orang mengatakan, ketika ada masalah baru ke guru BK. Sebenarnya tidak. Guru BK itu juga menjalankan fungsi pengembangan, fungsi pencegahan, di mana dalam programnya dia merancang, ternyata misal sekarang ini bahaya narkoba yang cukup merebak. Dia buat planning bagaimana memberikan layanan tentang mencegah narkoba. Ketika sekarang ini pergaulan bebas yang sangat luar biasa, dia buat planning ya bagaimana mencegah pergaulan bebas. Demikian halnya untuk mengantisipasi terkait dengan penggunaan media sosial, khususnya di status. Ya, dia buat planning bagaimana dan berupaya untuk mencegah agar statusnya tidak menjadi masalah. Ya, status di Facebook misalnya, di Instagram, di Twitter, di WA dan sebagainya. Nah, itu bisa diplanningkan. Jadi guru BK tidak hanya mengatasi hal-hal yang sifatnya insidental. Selanjutnya, bimbingan dan konseling dibatasi hanya untuk siswa tertentu saja. Jadi orang banyak beranggap yang cantik ke guru BK, yang kaya guru BK, yang paling nakal ke guru BK, yang paling apa-apa itu ke guru BK. Ya. Guru BK dianggap hanya melayani orang-orang ataupun siswa-siswa tertentu saja gitu. Yang paling-paling gitu. Yang paling nakal, iya. Yang paling pintar, iya. Yang paling kaya, iya. Yang paling cantik, yang paling tampan, iya. Sementara guru BK fokusnya, meskipun ibaratnya bersifat individualisasi pada prinsipnya,
tapi sasarannya adalah universal secara global. Jadi tidak benar kalau guru BK hanya membatasi dirinya untuk siswa tertentu saja. Tidak. Semua itu ditujukan sama. Tapi ketika sama itu dia fokus kepada siswa yang mengalami maksudnya yang mengalami problem. Nah, sehingga ketika yang sudah baik itu dapat ditingkatkan, yang sudah baik itu dapat dipelihara, yang kurang baik menuju pada hal yang baik, hal yang positif. Nah, jadi tidak benar karena memang pada dasarnya tugas lainnya adalah membantu siswa yang bermasalah, ya. Jadi yang tidak bermasalah jangan minder karena ada fungsi-fungsi pengembangan yang dilakukan oleh guru BK. Guru BK juga ataupun bimbingan dan konseling dikatakan melayani orang yang sakit atau tidak normal. Nah, ini yang salah. Guru BK itu bukan dokter ataupun bukan psikolog. Ya. Kalau psikolog, dokter itu kan ketika berkonsultasi, ketika komunikasi, periksa, ya, oh ini setelah ini analisis ini Anda sakit apa? Ya demam. Ya, silakan ini resepnya. Kalau guru BK itu bukan resep, bukan resep tapi konsep. Ya, kalau dokter itu resep, kalau guru BK itu konsep. Konsep apa? Bagaimana ya menenangkan hati, menenangkan diri, menjaga pikiran. Ya, itu konsep-konsep dan konsep bagaimana menentukan jalan untuk dia bisa mengatasi masalah yang dialaminya. Bimbingan dan konseling bekerja sendiri. Nah, banyak paradigma juga mengatakan bahwa guru BK itu bekerja sendiri. Nggak benar. Yang benar guru BK itu saling bekerja sama dengan kepala sekolah, bekerja sama dengan wakil kepala sekolah, bekerja sama dengan guru mata pelajaran, bekerja sama dengan petugas-petugas di sekolah, bahkan guru BK juga menjalin kerjasama dengan pengelola kantin sekolah, satpam sekolah, ya bahkan komponen-komponen terkecil. Sampailah ke penjual pentol pun guru BK juga harus kerjasama. Misal, guru BK dalam menjamin kesehatan para siswanya, dalam sosialisasi kesehatan, menginformasikan kepada anak-anak agar jaga kesehatan. Terus bagaimana anak-anak bisa berpikir sehat kalau badannya tidak kuat. Ya, tentunya ini yang saling sinergi sehingga dapat menyampaikan kepada penjual pentol, pengelola kantin harus memberikan dan menjual makanan yang bergizi kepada anak-anak. Pada keamanan, ya juga guru BK juga kerjasama. Misal di sekolah itu larangan untuk merokok pada anak-anak. Tentunya disosialisasikan, jangan sampai di kantin tempat anak-anak merokok. Bahkan kantinnya ada jual rokok. Nah ini kan sama saja. Makanya terintegrasi dengan memberikan pemahaman kepada siswa, kepada kantinnya. Ya, guru BK secara tidak langsung sudah memberikan layanan kepada siswanya untuk mencegah anak-anak merokok. Nah, ada yang beranggapan konselor itu harus aktif, sedangkan pihak lain harus pasif. Sementara yang mengalami masalah kan adalah siswanya. Jadi nggak perlu konselor harus aktif begini, ya kamu harus begitu. Semua konselor hanya memberikan konsep tadi. Tinggal bagaimana seorang anak ataupun seseorang yang mengalami problem memahami bagaimana solusi untuk masalahnya gitu.
Banyak orang beranggapan juga, ya kita temukan bahwa pekerjaan bimbingan dan konseling bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, ini tadi mengatakan bahwa OBK itu disama sajakan dengan pendidikan, sehingga guru bahasa Indonesia, guru sejarah, PPKN, guru agama bisa melakukan konseling gitu. Sementara secara kualifikasi, secara kompetensi itu berbeda. Tidak semua bisa melakukan terkait dengan keprofesionalan bimbingan dan konseling. Karena kita lihat banyak paradigma yang salah ini diakibatkan dulu sering karena kekurangan guru mapel diminta untuk jadi guru BK dan ngambilnya instan. Ketika anak salah ya udah dihukum, anak telat ya udah dijemur di tiang bendera, anak terlambat disuruh berdiri di depan dan sebagainya. Karena apa? Karena pekerjaannya banyak, selain mengajar dia juga guru BK. Kan sehingga paradigma muncul terkait dengan paradigma negatif muncul terkait dengan keberadaan bimbingan dan konseling. Banyak orang beranggapan, nah ini pelayan bimbingan dan konseling berpusat pada keluhan saja, gitu, pada masalah saja. Sementara pekerjaan guru BK itu banyak, ya, programnya luas, ya, programnya banyak, program tahunan, semesteran. Ya, jadi pelayan bimbingan dan konseling itu tidak hanya berpusat pada keluhan pertama saja gitu. Jadi karena ternyata selain keluhan-keluhan pertama itu muncul juga sih ya problem-problem lainnya. Ya. Nah ini tadi nyamakan pekerjaan bimbingan dan konseling dengan pekerjaan dokter dan psikiater yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau dokter itu psikiater itu berbeda, kita guru BK berbeda. Dokter dan psikiater itu resep, oh kamu harus minum obat ini. Kalau kita konsep. Nah, ada juga mengatakan bahwa hasil dari pekerjaan guru BK ini harus segera terlihat. Iya, kalau demam minum obat jelas. Tapi kalau seandainya guru BK konsep itu kalau tidak dijalankan tidak akan mendapatkan hasil, dan proses dari perubahan perilaku, sikap, pengambilan keputusan itu tidak bisa sedraktis mungkin gitu, karena butuh proses. Sehingga hasil dari pekerjaan bimbingan dan konseling itu bisa cepat, bisa lambat. Nah, tergantung dari individunya gitu. Kapan dia mau action dalam menemukan solusi permasalahannya. Nah, terus menyamaratakan cara pemecahan masalah bagi semua klien. Nah, ini kadang-kadang juga orang beranggapan, oh kalau seandainya ini masalah ini ya udah. Coba kita lihat pengalaman. Ada anak yang terlambat, misalnya disuruh berdiri di depan kelas. Ada lima orang berdiri. Ataupun ada yang ketika dia jadi guru piket, anak yang terlambat ketika disuruhlah membersihkan WC atau berdiri di tiang bendera. Sementara setiap anak masalahnya sama, tapi kan alasannya pasti berbeda-beda. Faktor penyebabnya berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya ketika saat mengajar itu ditemukan ada 3 orang anak yang mengantuk. Ketika dia ngantuk, pasti alasannya berbeda-beda. Faktor penyebabnya berbeda-beda. Ada yang ngantuk gara-gara dia lembur, ada yang ngantuk gara-gara dia kerja, ada yang ngantuk gara-gara dia nonton bola, ada yang ngantuk gara-gara ngabiskan drakornya. Nah, jadi alasan berbeda-beda tentunya, treatmentnya tentunya, punishmentnya, hukumannya ya berbeda-beda tergantung dari faktor penyebabnya. Jadi jangan sama. Nah, kalau tadi seandainya saya katakan dokter tadi, kalau bedanya kalau orang demam ya pasti semua obat paracetamol, antibiotik itu semua sama dikasih. Tapi kalau kalau BK beda, ketika dia ngantuk masalahnya treatmentnya berbeda, hukumannya juga harus berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi tidak sama.
Nah, sesuai dengan faktor penyebab. Selanjutnya, memusatkan usaha bimbingan dan konseling hanya untuk penggunaan instrumentasi. Nah, jadi tidak hanya pada instrumen saja gitu. Nah, dalam usaha bimbingan dan konseling ini. Tapi banyak hal-hal yang juga digunakan, khususnya ya itu tadi dalam melakukan analisis kebutuhan. Bimbingan dan konseling dibatasi pada ya menangani masalah yang ringan-ringan saja. Oh Pak, karena seandainya tadi dia tidak bisa mengatasi masalah ini, berarti ringan-ringan saja. Jangan salah. Ya, ketika dalam mengatasi problem terkait dengan permasalahan siswa itu, ketika dianalisis bisa saja masalahnya keterkaitan antara satu dengan yang lain. Misalnya kenapa dia datang terlambat? Oh ternyata dia bekerja. Kenapa dia bekerja? Oh ternyata untuk menghidupi kesehariannya. Kenapa dia menghidupi kesehariannya? Oh ternyata dia eh, sebatang kara keluarganya broken home. Kenapa keluarga broken home? Oh, jadi panjang sekali. Jadi jangan salah, jangan sampai dikatakan bahwa BK hanya menangani masalah yang ringan-ringan saja. Jadi kajian analisisnya akan dalam. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pertimbangan kita untuk menilai yang tidak baik tentang BK. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau seandainya perlu diulang untuk memahami secara eksplisit berbagai kesalahan terkait dengan bimbingan dan konseling, silahkan di channel YouTube ini yang akan sudah ya tinggal kalian klik, kalian putar kembali dan kalian bisa memahami. Sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.